Silakan duduk, shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat 18. Saudara menyambut dengan ayat 19. Bersahut-sahutan kita baca firman Tuhan ini sampai ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 saya akan baca dalam terjemahan IMB. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Ayat 19. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya itu berasal dari Roh Kudus. Ayat 21. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, ayat 23, lalu Yusuf pun bangun dari tidurnya dan melakukan seperti yang telah diperintahkan malaikat Yahweh kepadanya dan menerima Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Katakan amin. Saudara, kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus, menurut saya cerita tentang kelahiran Yesus hanya ada satu tema, yaitu intervensi Tuhan. Kalau saudara baca semua kisah, maka semua kisah dalam cerita kelahiran Yesus itu adalah cerita yang mustahil bagi manusia. Mustahilnya di mana? Yang pertama, mana mungkin ada seorang perawan bisa hamil? Betul saudara? Adakah saudara dapati, seorang gadis perawan yang gak punya suami, yang belum menikah, yang betul-betul masih perawan, menjaga kekudusannya, tiba-tiba hamil. Hati-hati kalau ada zaman ini, lihat bintang. Iya. Kenapa? Kalau sudah ada bintang di timur, jangan-jangan Yesus sudah mau datang. Saudara, gak ada kalau kita bicara tentang kisah Yesus yang tidak ada intervensi Tuhan. Yang kedua, kalau saudara perhatikan dari cerita tentang Yesus, bagaimana Tuhan mengintervensi adalah cerita tentang Yusuf. Kalau Injil Lukas menceritakan tentang Maria, Injil Matius menceritakan tentang Yusuf. Saudara bisa membayangkan bagaimana emosi seorang laki-laki ketika dia sedang bertunangan. Saudara, kalau dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu ada dua. Jadi ada dua tahap. Yang pertama pertunangan, baru yang kedua itu pernikahan. Pernikahan itu tinggal resepsinya. Jadi sebenarnya ketika dikatakan Yusuf dan Maria sudah bertunangan, itu artinya mereka sudah melakukan pernikahan tetapi belum boleh tinggal sama-sama. Kenapa? Karena belum diresepsikan. Oleh karena itu ketika pertunangan itu terjadi, Yusuf itu akan kembali ke rumah bapaknya. Dia akan mempersiapkan dulu semuanya, dia akan menyediakan semuanya. Setelahnya semua sudah siap, baru kemudian Yusuf akan menjemput istrinya, dibawa istrinya ke rumah bapaknya. Jadi konsep pernikahan Yahudi ini, itulah yang kemudian menjadi konsep pernikahan anak domba. Saudara dan saya nggak bisa ngeles lagi untuk berkata bahwa saya bukan milik Kristus.
Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah menerima mahar, saudara sudah menerima mas kawin. Mas kawinnya apa? Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Adalah meterai buat saudara dan saya bahwa kita sudah dilamar oleh Yesus. Katakan kepada kiri kananmu, kamu pengantin Kristus. Amin saudara. Jadi ketika kita dilamar oleh Yesus, firman Tuhan bilang, Yesus pernah berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk apa? Untuk apa? Menyediakan tempat bagi siapa? Kenapa? Kenapa Yesus harus capek-capek nyediain tempat buat saudara yang modelnya begini? Kenapa Yesus harus capek-capek menyediakan tempat buat saya, buat kita semua yang modelnya seperti kita? Kenapa saudara? Karena saudara dan saya sudah dilamar oleh Yesus. Suka atau tidak, Yesus sudah bayar mas kawinnya dengan darahnya sendiri. Saudara ditebus, saudara dimeteraikan, saudara terikat. Dan dia bilang, aku siapkan tempat bagimu. Aku sedang menyiapkan tempat pesta untuk saudara dan saya. Supaya ketika waktunya tiba, dia jemput saudara. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Yesus akan datang menjemput saudara dan saya? Amin. Banyak orang bilang begini. Banyak jalan katanya ke Roma. Banyak jalan ke sorga, betul ya? Jadi ada lewat jalan ini, ada lewat jalan anu, ada lewat jalan ini. Betul, banyak jalan ke Kelapa Gading. Saudara boleh lewat Pulau Gadung, saudara boleh lewat Tanjung Priuk, saudara boleh lewat Sunter, saudara boleh lewat apa? Cempaka Mas, betul nggak? Banyak jalan, tapi saya mau nanya. Kalau saudara itu dari kampung, dari Manado, siapa di sini orang Manado? Nggak ada orang Manado, so hilang tuh orang Manado semua. Izin, so pulang kampung dia. Saudara, kalau saudara kayak ada saudara saya. Saudara saya ini baru datang dari Manado. Sekitar bulan lalu. Baru datang dari Manado, diajak oleh anaknya untuk tinggal di tinggal di Jakarta. Karena anaknya udah sukses. Jadi ngajak mamanya, ngajak papanya, udah lama Pak tinggal di Jakarta aja. Walaupun mama papanya seminggu di Jakarta stres. Dia mulai pikir, cabai saya siapa yang siram? Saya bilang, lu sempet-sempetnya mikirin cabai. Cabainya, pohon cabainya katanya siapa yang siram? Pohon-pohonnya nanti gimana? Nanti siapa yang bersihin? Benar nggak? Kalau orang dari kampung mikirnya pasti begitu. Kenapa? Karena dia pikir bahwa nggak ada yang ngurusin. Padahal anaknya maksudnya baik. Ma, Pa, udah tua. Jadi di sini aja. Tinggal mama nggak usah kerja, mama nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah beres-beres rumah. Pokoknya hidup mama enak. Tapi dia nggak betah. Jadi dia datang saudara, diajak sama anaknya sampai dia di bandara. Nah ini, waktu sampai di bandara, anaknya jemput di Terminal 3. Karena dia pikir bahwa kalau pesawat ini pasti turun di Terminal 3. Nggak tahu pesawatnya itu turun di Terminal 2. Ini orang dari kampung. Dia keluar bandara, nggak ada yang jemput. Dia kebingungan, handphonenya lobet. Jadi nggak bisa komunikasi, dia cuma bisa duduk, bingung, tunggu 1 jam, anaknya nggak datang. Anaknya juga kelimpungan, keliling-keliling Terminal 3 akhirnya nanya. Itu pesawat yang ini itu turun di mana? Oh di Terminal 2 Bu. Waduh. Buru-buru. Dia ke Terminal 2, bayangin. Mama papanya ini udah kering nunggu. Tapi karena dari kamu saya bilang, kenapa nggak ke restoran aja ya belanja gitu terus sambil ngecas handphone. Kan bisa kan? Tapi pikirannya nggak sampai ke situ. Jadi dia cuma nunggu aja anaknya lewat mungkin datang dan dia nggak ngapa-ngapain. Akhirnya anaknya datang bawa pulang saudara. Dijemput dia. Saya mau nanya, bisa nggak ketika dia di bandara, dia naik bus ke rumah anaknya? Hah? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Dia tahu alamatnya. Dia tahu alamatnya.
Tapi dia naik bus bisa nggak? Nggak bisa, dia baru di Jakarta. Mau naik bus apa dia di Jakarta? Mau naik apa? Mau naik Grab, boro-boro naik Grab. Iya kan? Handphonenya udah lowbat. Saya mau nanya, itu saudara di dunia sulit nyari alamat. Apalagi saudara bilang mau ke sorga, siapa yang jemput? Saudara mau ke sorga? Betul? Kan orang-orang lain bilang tuh, oh mau ke sorga, mau ke sorga. Betul, oke, amin. Mudah-mudahan masuk sorga, betul? Mau nanya siapa yang jemput? Siapa yang nganterin? Saya mau bilang sorganya orang Kristen, bukan dihuni bidadari. Jadi Bapak jangan kemudian mikir nanti masuk sorga. Wih, dapat 72, 74, 75, 100. Gak ada di sana. Jadi saudara, ketika Yesus datang, percayalah, dia janjikan kepada saudara dan saya, dia akan jemput saudara dan saya. Bukan saudara masuk sorga jalan sendiri, enggak. Yesus bilang, saya jemput kamu dan aku antar ke rumah Bapakku. Tepat alamatnya. Amin. Kalau Yesus janjiin saudara dan saya pasti. Karena itu percaya Yesus yang pasti-pasti aja. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya Yesus pasti. Kalau saudara mau percaya yang lain, urusan saudara. Tapi kalau Yesus menjanjikan sesuatu, itu pasti. Sekarang kita akan belajar, mari kita lihat ayat 18. Ayat 18, kita baca sama-sama ayat 18, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, siapa ia? Maria didapati mengandung. Saudara perhatikan, tolong bapak-bapak gimana perasaannya? Kalau sudah bertunangan, saudara, lagi bertunangan tiba-tiba didapati. Ini didapati berarti ketahuan. Saudara tahu bahasa didapati? Didapati itu artinya ketahuan. Jadi ketahuan Maria mengandung. Aduh, ini kalau saya lihat ini Yusuf ini sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Kalau Yusuf itu hadir di era modern ini, saya yakin viral. Langsung dia update status. Malah langsung TikTokan dia. Betul nggak? Apalagi kalau ada CCTV. Inara Rusli jadi. Saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mendapati Maria itu mengandung. Sebagai seorang manusia dia terluka. Dia kecewa. Dia merasa dia telah dikhianati. Betul saudara? Betul? Ada orang yang bilang begini, Pak bukan apa-apa, dia mau pergi aja. Tapi hati saya enggak rela Pak. Hati saya sakit. Sakitnya dikhianati saudara. Ketika Maria ketahuan Yusuf ayat 19, mari perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ayat 19. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang dan tidak ingin saudara Yusuf ini bukan suami yang suka drama. Banyak suami-suami sekarang masalah kecil, betul, jadi drama. Tapi bukan jemaat IHS. Muka bapak-bapak IHS ini nggak penuh drama karena nggak pernah jadi sutradara. Sutradara Natal di sini siapa? Ada yang jadi sutradara Natal. Saudara Yusuf ini nggak buat drama. Yusuf nggak kemudian datang ke keluarga Maria, kemudian mencak dan kemudian dia katakan, coba lihat tuh anak kalian. Masa sudah tunangan nggak bisa kalian jaga, malah tiba-tiba mengandung.
Betul? Yusuf punya hak itu, saudara. Yusuf punya hak untuk marah. Yusuf punya hak untuk kecewa. Dan dia diakomodir oleh hukum. Berdasarkan hukum Taurat, apabila seorang yang sudah bertunangan kedapatan berzina, apalagi dia sudah hamil, maka Yusuf berhak menarik Maria, membawa dia di depan tua-tua dan dihadirkan di depan gerbang kota dan dilihat semua orang, kemudian dilempari batu. Itu hukumnya. Jadi saudara, kalau Yusuf mau mengambil hak hukumnya, itu dia lakukan. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf apa? Yusuf tunangannya selaku orang yang apa? Benar dan tidak ingin mempermalukannya, bermaksud untuk apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf mungkin dalam hati ngomong begini, kecewa, iya. Saya sakit, iya. Harga diri saya sudah terluka, iya. Tapi saya nggak mau buat drama. Saya nggak mau mengungkapkan aib istri saya. Saya nggak mau menceritakan aib keluarga saya. Banyak orang yang hidup di era modern ini, saudara. Nggak ada lagi privasi keluarganya. Semuanya diobral. Teman saya tiba-tiba diputusin pacarnya. Saya bilang, lu udah umur 40-an belum menikah. Dia bilang, gimana mau nikah, diputusin terus. Tiap kali pacaran katanya diputusin. Dan tiap kali dia diputusin pasti curhatnya sama saya. Saya bilang, waduh. Saya bilang, coba kamu tuh perilakunya jangan kayak sandal jepit. Dia bilang, apa maksudnya? Iya, sandal jepit itu kalau putus, itu dibuang ke tempat sampah. Coba kamu itu mentalnya kayak layangan. Kalau putus, apa? Dikejar-kejar. Nah itu. Masalahnya kamu nih kayak sandal jepit. Pas diputusin langsung nangis. Langsung gak mau ngapa-ngapain. Saya bilang, udah tua bro. Jangan banyak drama. Mungkin karena lu banyak drama, jadi lu gak kawin-kawin. Dia kemudian cerita, iya. Saya bingung kenapa ya. Kalau gak bulan Agustus, bulan Desember, saya diputusin. Nyalain bulan, saudara. Jadi Agustus katanya bulan sial buat dia. Desember bulan sial buat dia. Saudara, kalau saudara punya mindsetnya gak benar. Suka gak suka, yang gak benar itu suka datang. Tapi kalau mindset saudara benar, maka percaya bahwa saudara akan mendapat yang benar. Karena firman Tuhan yang bilang, semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Jangan pikir yang buruk-buruk. Yusuf bukan orang yang overthinking, saudara. Dia mengambil langkah yang benar, langkah yang betul, langkah yang patut, yaitu diam-diam. Sudah, kalau begitu kita harus pisah, kita pisah diam-diam. Gak mungkin lagi harga diri saya, harga diri keluarga saya, gak mungkin dipermalukan dengan cerita seperti ini. Betul saudara? Akhirnya Yusuf sebagai manusia mau ceraikan diam-diam. Oleh karena itu, kalau seandainya Yusuf menceraikan Maria diam-diam, maka kisah kelahiran Yesus sebagai kisah kelahiran juru selamat itu gak akan pernah terjadi. Saudara gak akan kemudian mendengar cerita Natal bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, tidak. Yang akan ada bahwa Maria hamil sebagai seorang pezina. Kalau Yusuf tidak diintervensi oleh Tuhan, maka keluarga yang baru mau dibentuk itu hancur sebelum keluarga itu dibentuk. Oleh karena itu mari kita lihat,
Ini kuncinya 21 ayat 20, ayat 21 dan ayat 22 yang akan menjadi poin renungan kita. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun sementara hal itu dipertimbangkannya, tampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata apa? Yusuf anak Daud, janganlah takut menerima Maria istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya itu berasal dari mana? Roh Kudus. Ada intervensi Tuhan ketika Yusuf sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Ketika Yusuf akan mengambil langkah, ingat baik-baik saudara. Dalam hidup orang Kristen, dalam hidup orang yang percaya Yesus, sebelum engkau melangkah untuk melakukan sesuatu yang besar buat hidupmu, sesuatu yang penting untuk hidupmu, maka yang perlu engkau lakukan, minta intervensi Roh Kudus. Ketika saudara mulai melangkah untuk bisnis, minta intervensi Roh Kudus. Ketika saudara mau ekspansi, minta intervensi Roh Kudus. Ketika saudara memutuskan saya mau nikah, intervensi apa? Roh Kudus. Apapun yang menjadi hal yang sangat penting untuk hidupmu. Dalam kepercayaan Kristen, enggak bisa tidak, kita membutuhkan intervensi Tuhan. Jangan saudara bilang, saya mau buka restoran. Saya pintar masak, saya pintar bisnis. Oh ini franchise-nya sudah laris manis, laku, tempatnya rame, bagus. Saya mau bilang saudara, mungkin pertimbangan bisnis manusiamu itu keren. Tapi tanpa intervensi Tuhan, maka kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Betul saudara? Saudara bayangkan bagaimana orang yang kemudian mengalami masalah luar biasa. Karena tahun 2020 sampai 2023 ada satu makhluk kecil namanya COVID. Ini COVID itu kan virus saudara. Saudara pikir virus itu sebesar apa? Oh, dia mampu goncang dunia. Dia mampu membuat semua apa yang dibilang fundamental ekonomi kuat hancur saudara. Puji Tuhan, haleluya. Indonesia masih kuat. Betul? Negara-negara lain habis, gak bisa bangun. Sampai hari ini masih terus belum pulih. Banyak teman-teman saya yang kemudian bilang, waduh, daripada bisnis real habis. Saudara tahu berapa banyak mall yang tutup? Gara-gara COVID. Betul kan? Sekarang baru mulai rame lagi. Dulu mall itu sepinya kayak apa? Orang bisnis restoran habis. Ada teman kemudian bilang, gue harus cari kerja lagi. Kenapa? Karena habis. Bisnisnya habis. Saya bisnis seafood, habis. Saudara, jualan ikan ke warteg, wartegnya tutup semua. Habis. Mau pendeta, mau penjahat, mau pejabat. Kalau dunia sedang digoncang Tuhan, gak akan ada sisa. Oleh karena itu sebelum kita melangkah, minta intervensi Tuhan. Ini poin yang pertama saudara. Ketika saudara mau bisnis, enggak ada salahnya kalau saudara doain tempatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau melangkah usaha, saya mau melangkah membangun karir, saya mau melangkah untuk melamar pekerjaan. Lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu. Karena jiwa, keberhasilan, kesuksesan orang Kristen, orang percaya ada di dalam nama Tuhan. Katakan, keberhasilanku ada di dalam Yesus. Amin. Walaupun dunia bilang mustahil,
Tapi kalau Yesus bilang naik, maka kita akan naik. Walaupun dunia bilang gak mungkin, tapi kalau Yesus katakan mungkin, maka itu pasti terjadi mungkin. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan intervensi Yusuf. Mengatakan kepada Yusuf bahwa apa yang ada di kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Menurut saudara kira-kira Yusuf sudah ada diskusi enggak dengan Maria? Sebelum Yusuf mutusin bahwa dia mau ceraiin Maria, kira-kira ada omongan enggak? Begini saudara. Kalau seandainya saudara itu, ini lagi tunangan nih, ini bukan cerita 1-2 hari nih. Terus tiba-tiba tunangan kamu hamil. Kira-kira saudara langsung balik badan, pergi, dan berniat ceraiin atau ngomong dulu? Langsung tinggal. Atau saudara tanya dulu. Saudara gak penasaran? Nanya dia hamil kenapa? Wah luar biasa saudara. Pasti kan saudara, wah lu hamil. Ini laki-laki mana yang deketin lu? Iya dong. Kira-kira ada omongan gak? Atau sama sekali blank gitu. Jadi Maria gak tahu Yusuf mau bikin apa. Yusuf juga diam-diam ceraiin dia. Kira-kira begitu gak? Hah? Saudara, maka kita akan menemukan bahwa cerita ini versi Mr. Bean. Semuanya diam. Gak pakai ngomong. Udah pasti ada komunikasi saudara. Walaupun Yusuf mungkin ketika ngomong, Maria kemudian gak bisa ngomong. Yusuf tanya, panggilannya apa? Kan Maria kan? Iya. Iya kan Maria. Kan kalau dipendekin Mar. Iya gitu kan. Iya. Lu kenapa sih bunci tiba-tiba? Ya pasti dia nanya kenapa? Maria kenapa? Lu kok tega banget lakuin ini buat gua? Maria mungkin ngomong, bukan gua yang mau. Ini Roh Kudus. Serius Roh Kudus. Susah nih Yusuf mau percaya nih. Betul kan? Untung dia bukan orang Manado atau bukan orang Batak. Kalau dia orang Manado so kena peda dia. Saudara mungkin dia nanya baik-baik sebelum dia ambil keputusan, pasti dia tanya dulu ke Maria. Dan Maria gak berkuasa untuk menjawab. Maria gak berkuasa untuk membela diri. Maria gak berkuasa untuk berkata kepada Yusuf, Yusuf tolong, jangan. Nanti keluarga saya malu, nanti saya malu. Dia gak berkuasa untuk melakukan itu. Tapi pada saat dia tidak mampu membela diri. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang intervensi. Tuhan yang turun tangan. Ketika saudara segala sesuatu yang engkau kerjakan, engkau serahkan kepada Tuhan. Dan itu diambil alih oleh Tuhan. Ini prinsipnya. Ketika ada masalah terkait dengan apa yang engkau kerjakan, maka Tuhan pasti bela. Karena ketika apa yang menjadi milikmu diserahkan kepada Tuhan dan dipegang oleh Tuhan sebagai milik Tuhan, maka itu artinya Tuhan wajib membela. Amin saudara. Oleh karena itu Yusuf ketika mau menceraikan Maria, pada saat itu Roh Kudus intervensi. Yang kedua, mari kita lihat ayat 21. Ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua saudara, Yesus itu artinya orang yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan. Yesus artinya ada keselamatan dari Yahweh. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan,
menerima Yesua HaMasiah menjadi Tuhanmu, maka percaya ada keselamatan dari Tuhan yang pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jika Yesus ada di dalam hidupmu, percayalah selalu ada keselamatan. Katakan, selalu ada keselamatan dalam hidup saya. Siapa di sini keluarganya yang sedang mengalami masalah di Sumatera? Yang kena banjir? Ada keluarganya di Sibolga? Ada saudara? Oh enggak ada orang Batak di sini. Oh ada. Saudara, banyak orang kemudian berkata bahwa bencana itu datangnya dari Tuhan. Saya mau katakan bencana itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi bencana itu sebagian besar dibuat oleh manusia. Betul saudara? Saudara pikir malaikat yang potong-potong itu kayu? Kong dia anyor. Tahu anyor? Dia hanyutin kayu-kayu gelondongan itu ke sungai? Enggak. Yang potong kayu itu manusia. Betul? Ketika banjir terjadi, mau dia orang Kristen, mau dia orang bukan Kristen, mau dia orang yang gak punya agama, pasti akan mengalami masalah. Kalau Sunter ini kebanjiran, memangnya YHS tiba-tiba ngangkat? Gerejanya naik gitu. Jadi wah, karena Tuhan menjaga kita, maka YHS sota angka lebih dulu. Enggak saudara. Pasti apapun yang terjadi karena kita ada di tengah dunia yang sama, ada di lingkungan yang sama, ada di tempat yang sama, kita pun mengalami masalah yang sama. Tapi sebagai orang percaya Tuhan mengajarkan kita ketika engkau ada dalam satu lingkungan, engkau harus berbeda dengan dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Amin saudara. Ketika engkau menjadi serupa dengan dunia, maka otoritas pembelaan Tuhan, covering Tuhan di dalam hidupmu itu menjadi lemah saudara. Bagaimana mungkin kita kemudian berkata bahwa Yesus menyertai kita, tapi kita yang potong hutan? Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Yesus menyatakan kebenaran yang benar, benar itu benar, tapi saudara korupsi? Bagaimana mungkin saudara bisa menyatakan terang Tuhan kalau kita hidup dalam kegelapan? Oleh karena itu, Yesus itu artinya apa? Yahweh yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Kalau dia adalah Tuhan penyelamat, maka kita percaya ada keselamatan dalam hidup kita. Ada Yesus dalam hidup kita. Karena itu, jangan takut berbeda. Kalau saudara harus berbeda karena harus menyatakan kebenaran, Yesus bertanggung jawab. Katakan, Yesus keselamatan hidupku. Bertanggung jawab terhadap hidupku. Saudara gak usah takut melangkah. Percayalah. Ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Iya. Karena mungkin engkau akan melawan arus. Karena mungkin engkau akan melawan kekuatan yang tidak engkau lihat. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita berperang buat kita? Tahukah kita bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, dia membela kita? Tahukah kita bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, dialah yang menghalau segala sesuatu buat kita? Karena dia adalah Bapa yang baik. Ingat baik-baik, ketika engkau menyebut nama Yesus, artinya ada keselamatan dalam hidupmu. Ketika engkau memanggil nama Yesus, ingat baik-baik, keselamatan itu tinggal di dalam hidupmu. Apapun yang kita kerjakan, ada keselamatan, ada jalan, ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan. Yang terakhir, karena tinggal 4 menit. Yang terakhir, ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menamai dia, siapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Semua ini terjadi
supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, ayo ayat 23, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia apa? Yang artinya apa? Elohim beserta dengan kita. Saudara, Elohim beserta kita itu artinya bukan Tuhan cuma menyertai kita dengan kuasanya. Tetapi Elohim adalah Tuhan yang intervensi dan tinggal bersama kita di dalam daging. Saudara, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di takhta Tuhan, itu turun dan bertakhta di dalam daging. Karena itu Tuhan menyertai kita, itu artinya Tuhan berjalan bersama denganmu, Tuhan tinggal di dalam hidupmu, Tuhan yang transenden, yang tidak bisa engkau raba, yang tidak bisa engkau bayangkan, yang tidak mampu engkau sentuh. Tuhan itu ada di dalam daging dan bisa engkau lihat, bisa engkau dengar, bisa engkau raba. Yohanes berkata, bukankah Yesus firman Tuhan itu telah menjadi daging dan bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita sentuh, bisa kita raba. Tuhan bukan cuma berfirman dari atas sorga, tapi dia adalah firman yang menjadi daging dan melakukan apa yang engkau lakukan. Ketika engkau menangis, Yesus pernah menangis. Ketika engkau bergumul, Yesus bergumul, saudara. Di Taman Getsemani ketika Yesus bergumul, darahnya itu, keringatnya itu keluar seperti apa? Darah. Saudara bayangkan kalau orang itu stres, bergumul, sampai keringatnya kayak darah, itu kira-kira pergumulannya kayak apa? Jadi ketika saudara bergumul, Yesus tahu pergumulanmu karena dia pernah melewati itu. Ketika engkau menangis, Yesus tahu rasanya sedih. Ketika engkau mengalami hal yang pahit, Yesus tahu semua itu. Bahkan ketika engkau dikhianati, Yesus pun tahu rasanya dikhianati. Yesus dikhianati oleh siapa? Oleh Yudas. Yesus dikhianati oleh siapa? Petrus. Petrus bilang, aku tidak mengenal dia. Betul saudara? Yesus pernah dikhianati. Yesus pernah sakit. Sakitnya dia itu, pergumulannya dia itu sampai melelehkan darah. Saudara bisa bayangkan. Apa yang tidak dialami oleh Yesus? Apa yang saudara alami, Yesus alami. Kecuali firman Tuhan bilang satu, dia tidak berbuat dosa. Tapi semua pergumulan kita, Yesus tahu. Katakan, Yesus tahu masalah saya. Yesus tahu kesulitan saya. Yesus tahu pergumulan saya. Kita bangkit berdiri. Saya minta WL singer. Dalam suasana Natal ini. Saudara bukan cuma memperingati seorang bayi yang lahir. Tapi saudara memperingati Tuhan yang selalu intervensi kehidupan orang percaya. Natal adalah sebuah peringatan buat saudara dan saya. Natal adalah momentum untuk mengingat bagaimana Tuhan intervensi. Hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan jadikan mungkin bagi kita. Ketika engkau saat ini bergumul dan berkata, itu tidak mungkin. Lewat peristiwa Natal engkau diingatkan. Kalau Tuhan yang intervensi, maka itu menjadi mungkin. Mari kita ambil waktu 1 menit saja. Berdoa kepada Tuhan.
naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Apapun hari-hari ini yang sedang engkau alami, yang engkau tidak mampu ceritakan kepada siapapun, ceritakan kepada Yesus. Karena Dia adalah juru selamatmu. Dia yang akan menyelamatkanmu dari semua persoalan-persoalanmu, dari semua pergumulan-pergumulan. Jangan engkau terlalu arogan, terlalu sombong untuk melibatkan Tuhan dalam masalahmu. Mari engkau angkat tangan. Angkat tangan dan bawa semuanya kepada Yesus. Banyak yang kau perbuat. Katakan di dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidupku. Benar Yesus. Rancangan indahmu Katakan terjadi di hidupku. terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti semua yang aku perlukan. segala yang ku perlu. Benar Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dan serukan. Ku bersyukur Bapa. Oh ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur Tuhanmu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat saja katakan. Banyak yang Dengan iman katakan di dalam hidupku Tuhan. dalam hidup. Benar Tuhan Yesus. Rancangan indah. Katakan terjadi di Terjadi di hidupku. Dengan iman katakan Bapakku mengerti semua keperluanku. Segala yang ku perlu. Dengan iman katakan rancanganmu Tuhan indah buatku. Nyata dalam hidup. Angkat tanganmu dan serukan. Bersyukur Bapa. Aku bersyukur Yesus. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang menjadi keperluan hari ini Tuhan Yesus berikan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cita-citamu Tuhan Yesus bukakan jalan, dan Tuhan Yesus genapi di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hari ini berdoa karena melihat prospek bisnismu sepertinya akan turun. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat itu hidup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat itu bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terobosan-terobosan yang baru terjadi di dalam hidupmu. Biarlah engkau diangkat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa dan promosikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja. Intervensi setiap segala sesuatu yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang baik terjadi buat kami, semua yang baik kami terima, semua yang mulia dari Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau saat ini sedang bergumul karena engkau merasa bahwa berkat dan jalanmu terputus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang adalah jalan, membuka jalan baru buatmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul terkait masalah kesehatan mereka, masalah kesehatan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan Tuhan berikan buat mereka, kekuatan Tuhan berikan buat mereka, biarlah sukacita Tuhan berikan untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Engkau yang saat ini sedang mengkhawatirkan tentang masalah masa depanmu. Karena engkau merasa bahwa engkau sudah tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah penghiburan dari sorga Tuhan berikan untukmu. Dan semangat dari Tuhan itu terus ada di dalam hidupmu. Biarlah engkau tetap menjadi inspirasi. Biarlah engkau tetap menjadi contoh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidupmu terus berguna. Biarlah hidupmu terus menjadi berkat. Apapun yang engkau kerjakan, biarlah itu Tuhan buat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini buat semua jemaat YHS yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti program ini online di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan melawat mereka. Semua yang baik dari Tuhan terjadi dalam kehidupan semua jemaat. Hamba berdoa saat ini buat Pastor Petrus yang sedang melayani. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Pastor Petrus. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati semua pelayanannya, memberkati apapun yang saat ini sedang dia kerjakan di tempat ini. Semuanya Tuhan intervensi dan campur tangan. Tuhan buat jemaat ini menjadi jemaat yang penuh dengan berkat Tuhan, menjadi jemaat yang menjadi terang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah gerejamu ini terus bertumbuh dan terus bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
menyembahkan puji Tuhan, amin. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Hey. Hatiku percaya Tuhan, Engkau Yesus yang dahsyat. Yang percaya katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah, hey, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, oh. Engkau Tuhan kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota. Here we go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan tidak pergi dari setiap kami. Hey. Engkau Yesus yang dahsyat. Lebih dahsyat, jemaatnya sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Say, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. One more time. Kasih setiamu tak pergi. Hey. Hati kami percaya, Kau Yesus yang dahsyat. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita pada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua Hamasia, dan persekutuan manis dari Roh Kudus
yang memberkati, menyertai seluruh aspek kehidupan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pengumuman tambahan, tanggal 25 Desember kita ada ibadah di tempat ini pukul 10 pagi. Jadi kita hanya ibadah tanggal 25. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang